Tiga pembom B-1B sedang melintasi Teluk Persia dalam diam pada pukul 22.17. Tidak ada sorotan, tidak ada peringatan. Misi terlihat terkendali di permukaan, tetapi sesuatu besar sedang menunggu di depan. Di bawah mereka, Pulau Harg menjadi target utama, sebuah pusat penting yang mengatur sebagian besar ekspor minyak Iran. Satu kesalahan kecil saja bisa mengubah segalanya. Pertanyaannya sederhana. Apa yang terjadi jika senjata paling canggih tiba-tiba tidak lagi bisa dipercaya? Pada saat itu, 3 pesawat pembom bergerak menuju target tanpa menyadari bahwa sebuah sistem tersembunyi telah aktif. Di Pulau Harg, sebuah pengacau GPS mulai bekerja, mengirimkan gangguan kuat ke seluruh sistem navigasi. Tiba-tiba, presisi yang sebelumnya stabil mulai bergeser. Titik jatuh bom yang tadinya akurat mulai melenceng, awalnya 1 meter, lalu beberapa meter, hingga menjadi lebih dari 10 meter. Dalam perang seperti ini, perbedaan kecil seperti itu bisa menentukan apakah sebuah bom mengenai bunker militer atau justru tangki minyak raksasa. Pesawat tempur FA-18 segera dipanggil untuk mencari sumber gangguan tersebut. Mereka meluncurkan bom small diameter bom ke arah target yang diduga sebagai pusat jammer, tetapi hasilnya tidak sempurna. Serangan pertama gagal mencapai titik yang diinginkan, dan sistem gangguan tetap aktif. Serangan kedua dilakukan lebih rendah dengan panduan laser, berhasil meruntuhkan sebuah bangunan, tetapi sinyal gangguan masih terus berjalan. Itu berarti sumber utama bukan berada di atas, melainkan tersembunyi di bawah tanah dan terlindungi dengan sangat kuat. Pulau Harg sendiri memiliki arti strategis yang sangat besar. Sekitar 90% ekspor minyak Iran melewati pulau ini. Di tempat seperti ini, setiap kesalahan bukan hanya masalah militer, tetapi juga bisa menjadi bencana ekonomi global. Target militer dan fasilitas minyak berada sangat dekat satu sama lain, membuat setiap serangan menjadi sangat berisiko. Tidak lama kemudian, sistem pertahanan udara Iran mulai aktif. Radar Mersat mendeteksi keberadaan pesawat pembom di langit. Rudal siap diluncurkan. Pesawat B-1 yang besar dan tidak terlalu sulit dideteksi kini berada dalam jangkauan ancaman langsung. Langit yang sebelumnya kosong kini berubah menjadi ruang pertempuran yang diawasi ketat. Pesawat pendukung elektronik EA-18G Growler mencoba mengganggu radar musuh dengan sistem jamming. Untuk sesaat, usaha ini berhasil membuat radar kehilangan fokus. Namun Iran kemudian beralih ke sistem cadangan berbasis kamera dan sensor optik. Ini membuat gangguan elektronik menjadi kurang efektif, karena kamera tetap bisa melihat target secara langsung. Masalah semakin rumit ketika koordinasi waktu mulai menjadi masalah besar. Sistem komunikasi Link 16 hanya diperbarui setiap 12 detik. Dalam situasi secepat ini, jeda itu sangat berbahaya. Pesawat tempur dan pembom tidak selalu memiliki informasi posisi yang sama secara real-time, dan ini menciptakan risiko tabrakan atau bahkan serangan yang salah sasaran. Saat bom mulai dijatuhkan, 12 GBU-38 dilepaskan dari pesawat pembom. Namun karena sistem GPS sudah terganggu, lintasan bom tidak sepenuhnya akurat. Tidak lama kemudian muncul peringatan bahwa pesawat kawan berada di jalur jatuhnya bom. Dalam hitungan detik, formasi harus pecah untuk menghindari tabrakan dengan senjata mereka sendiri. Bom-bom itu melintas hanya beberapa detik setelah pesawat tempur keluar dari zona bahaya. Perbedaan waktu hanya sekitar 4 detik, tetapi itu sudah cukup untuk hampir menyebabkan insiden tembakan sendiri yang fatal. Setelah kejadian itu, formasi tempur menjadi terpecah dan koordinasi semakin sulit. Di tengah kekacauan ini, rencana baru dibuat dengan cepat. Target ganda ditetapkan, sistem peluncur rudal Mersat dan pusat komunikasi yang mendukung jammer. Tujuannya adalah melumpuhkan sistem pertahanan sekaligus menghentikan gangguan GPS dalam satu rangkaian serangan. Sebuah rudal JASM kemudian diluncurkan dengan profil terbang sangat rendah di atas laut. Rudal ini tidak bergantung pada sinyal GPS dan menggunakan sistem navigasi internal. Ia terbang sangat dekat dengan permukaan air sehingga sulit dideteksi radar. Setelah mendekati target,
Sistem inframerahnya aktif dan mulai mengunci panas dari target. Rudal tersebut berhasil menghantam sistem peluncur Mersat. Ledakan besar terjadi, diikuti oleh ledakan sekunder dari rudal-rudal yang tersimpan. Sistem pertahanan udara mulai runtuh. Namun bersamaan dengan itu, bahan bakar rudal yang terbakar mulai bergerak menuju tanggul penahan di sekitar fasilitas minyak. Api dari bahan bakar ini menjadi ancaman baru yang sangat serius. Jika melewati tanggul, maka seluruh area penyimpanan minyak bisa terbakar. Situasi berubah dari serangan militer menjadi ancaman bencana besar dalam hitungan menit. Meskipun rusak, beberapa senjata anti pesawat masih terus menembak. Peluru 35 mm meledak di udara dan menciptakan dinding pecahan yang berbahaya. Pesawat pembom harus tetap terbang lurus tanpa manuver selama belasan detik untuk memastikan bom jatuh tepat sasaran, meskipun mereka berada di bawah tembakan langsung. Satu persatu fasilitas penting mulai hancur. Menara kontrol runtuh, markas militer hancur, dan jaringan komunikasi terputus. Sistem pertahanan mulai kehilangan kemampuan untuk mengatur pertempuran. Akhirnya, api berhenti tepat sebelum mencapai area penyimpanan minyak. Tanggul penahan berhasil bertahan. Minyak tetap aman, dan bencana besar berhasil dihindari, meskipun hanya dengan selisih yang sangat tipis. Namun ancaman belum selesai. Dua kapal patroli Iran bergerak cepat menuju jalur laut dengan membawa ranjau. Jika mereka berhasil mencapai target, jalur pengiriman minyak bisa tertutup total selama berminggu-minggu. Untuk menghentikan ancaman ini, pesawat tempur kembali menyerang. Bom presisi menghantam kapal-kapal tersebut, menghancurkan sebagian besar armada. Beberapa kapal masih sempat melarikan diri, membuat situasi tetap tegang. Pertempuran kemudian berlanjut di ketinggian rendah. Pesawat harus bertahan di bawah tembakan artileri udara langsung. Setiap gerakan harus presisi, karena kesalahan kecil bisa membuat bom meleset atau pesawat terkena tembakan. Pada akhirnya, seluruh ancaman berhasil dinetralkan. Sistem radar hancur, pertahanan udara lumpuh, dan kapal patroli berhasil dihentikan. Pulau Harg kembali sunyi, tetapi pertempuran ini meninggalkan satu kesimpulan besar bahwa perang modern sangat bergantung pada waktu, sinyal, dan presisi yang bisa hancur hanya oleh satu gangguan kecil. Pada akhirnya, misi ini berhasil, tetapi hampir saja berubah menjadi bencana besar. Sistem GPS terganggu, koordinasi hampir gagal, dan satu jammer hampir mengubah seluruh keseimbangan energi dunia. Jika kamu menikmati cerita ini, tulis di komentar bagian mana yang paling mengejutkan menurutmu, bagikan ke temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan cerita berikutnya seperti ini.